Baik, kita lanjutkan ya eh, bersama Fangki Sorongan dari Perbanas Institute untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, sekarang kita akan lanjut masuk ke materi chapter ke-9, yaitu tentang sebuah sistem perusahaan atau aplikasi perusahaan, ya, di mana yang kita ketahui bahwa kalau kita belajar sistem informasi manajemen, tentunya kita membayangkan bagaimana sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis itu didasarkan dengan informasi-informasi yang harus jelas dan akurat. Nah, kita juga sudah belajar di chapter 2 ya, sekilas tentang sebuah sistem yang dinamakan dengan ERP, yaitu Enterprise Resource Planning, di mana sistem itu didasarkan pada sebuah modul-modul peranti lunak yang saling terintegrasi dengan bagian lain, sehingga database-nya terpusat. Nah, ERP ini adalah merupakan bagian dari sebuah enterprise application. Ya, kalau kita lihat nanti gambarnya adalah enterprise aplikasi itu terdiri dari 4 sistem, ya, di mana ada ERP yang kita sudah pelajari, lalu ada CRM. CRM itu adalah sistem hubungan dengan pelanggan atau Customer Relationship Management. Lalu ada SCM, Supply Chain Management. SCM ini adalah sebuah sistem yang menghubungkan dengan para mitra bisnis atau pemasok atau supplier. Dan yang keempat adalah sistem yang dinamakan dengan Knowledge Management System atau KMS atau sistem manajemen pengetahuan. Nah, kenapa kita perlu mempelajari ini? Ya, karena kita tidak bisa membayangkan ya jika perusahaan besar ya sekarang itu kan semakin terhubung dengan berbagai bidang ya baik secara internal, internal itu artinya dari per divisi atau per departemen atau juga dengan beberapa perusahaan-perusahaan lain atau mitra bisnisnya ya. Nah, jika kita ingin berbisnis, kita juga inginnya akan melakukan sebuah reaksi atau tindakan yang cepat untuk melayani berbagai pesanan, baik pesanan terhadap pelanggan, ya pelanggan kecil atau pelanggan besar atau partai kecil atau partai besar, lalu kita melakukan pengiriman, lalu kita menyampaikan ke pemasok bahwa jangan sampai pemasok terlambat, ya, dan kita ingin mengetahui berbagai macam kejadian-kejadian yang ada di dalam setiap bagian departemen kita. Nah, sehingga memang sangat dibutuhkanlah sebuah aplikasi perusahaan ini. Ya. Nantinya inilah yang akan mengkoordinasikan setiap unit, baik dari sisi internal. Nah, kalau dari bicara internal itu ya itu nanti akan ditangani oleh ERP itu sendiri ya. ERP itu kan tadi kan sebuah sistem yang di dalamnya ada beberapa modul-modul yang memang yang dibutuhkan di dalam internal perusahaan. Ya, misalkan nanti ada bagian penjualan, bagian marketing, bagian HRD, ataupun bagian produksi. Nah, kita mulai ya. Nah, kalau kita lihat gambar sebuah arsitektur enterprise application ini, kita lihat di situ ada gambar seperti piramid, ya, di mana di sini kita lihat ada berbagai area fungsional, ya. Kalau kita sebut ini adalah area fungsional, ada bagian penjualan dan pemasaran, bagian manufaktur dan produksi, bagian keuangan dan accounting, bagian HR atau human resource. Memang pada kenyataannya kalau kita bicara perusahaan tidak hanya ada 4 bagian ya, tentunya bisa lebih. Ya. Ada yang bisa 50 bagian atau 20, tergantung memang kebutuhan dari setiap perusahaan. Nah, di buku ini memang agak diperpadatkan ya menjadi 4 bagian. Nah, nanti 4 bagian inilah yang akan digunakan ya, yang dari sisi internal itu nanti menggunakan sebuah enterprise system namanya ya. Jadi dia mengkoordinasikan dari berbagai area lini fungsional di dalam perusahaan. Lalu tadi saya katakan ada supply chain management system. Nah, ini adalah sebuah sistem ya yang dia melakukan koordinasi-koordinasi dengan para mitra bisnis
atau pemasok, supplier ya. Nanti kan di sini SCM ini bertindak ya untuk mengkoordinasikan seputar misalkan pengiriman raw material, ya, pengiriman bahan baku, pembayaran ya kepada para vendor dan seterusnya. Lalu di sini CRM ya di sebelah kanan ini adalah sebuah sistem yang menangani untuk apa? Para pelanggan ya. Baik pelanggan yang loyal ya pelanggan yang sudah lama dengan kita atau dengan perusahaan atau melayani hubungan dengan new customer atau pelanggan baru ya, atau pelanggan-pelanggan yang memang memiliki potensial yang kita bisa prospek menjadi pelanggan tetap kita. Nah, lalu di dalam sini di tengah ada knowledge management system ya. Jadi sistem manajemen pengetahuan ini fungsinya untuk apa? Melakukan sebuah inovasi dan terobosan ya. Melakukan pembelajaran, menyimpan informasi pengetahuan baru. Ya, biasanya nanti dibangunlah sebuah apa namanya? Repository sehingga nanti siapapun ya para pegawai, staff, manajer bisa mengakses ke dalam sistem tersebut sehingga bisa mendapatkan informasi yang jelas ya. Misalkan bagaimana cara pembuatan produk baru misalnya. Bagaimana hasil studi literatur kalau seandainya perusahaan akan melakukan inovasi dengan produk yang berbeda. Nah, nanti semua dikumpulkan informasi itu di dalam sebuah knowledge management system. Nah, baik kita akan mulai ke dalam ERP ya. Nah, apa itu ERP? Pasti teman-teman atau mahasiswa sudah tahu ya dari kepanjangannya apa. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya, sebenarnya ERP itu bukan gambar yang ini ya. Kalau ERP yang dimaksud di slide ini adalah electronic road pricing ya. Jadi seperti jalan berbayar mungkin di Singapura, di Malaysia gitu ya, dia sudah dipasang alat ERP. Tapi sesungguhnya kita tidak membahas ERP yang ada di dalam gambar tersebut ya, supaya nanti kalian tidak bingung ERP itu ERP yang mana ya. ERP itu Enterprise Resource Planning, bukan Electronic Road Pricing. Oke, jadi kalau kita lihat ya ERP ini ya seperti gambar di slide itu. Nah, ini ada gambar-gambar di mana Enterprise Resource Planning ini akan mengkoordinasikan dengan berbagai departemen ya, ada yang bagian purchasing ya untuk pembayaran kepada vendor, lalu human resource untuk melakukan pencatatan absensi, kehadiran atau mungkin job skill yang memenuhi syarat dan sebagainya. Lalu ada project management, ya, ada keuangan dan tentunya ya, selalu berkoordinasi dengan CRM juga ya. Sebenarnya konsep dasar dari sebuah ERP ya kalau kita lihat gambar bahwa ERP itu ya posisinya adalah untuk mengintegrasikan sebuah apa namanya sebuah informasi ya ketika mulai dari front office ya dari front office itu biasanya kan berhubungan dengan pelanggan ya ketika pelanggan memesan ya, atau mungkin bagian penjualan akan menawarkan produk. Nah, lalu ketika sudah ada pemesanan, lalu nanti di dalam database akan disimpan, ya, tersentralisasi. Lalu nanti di dalam back office, nah ini adalah bagian untuk melakukan pembuatan laporan keuangan. Ya, jadi tiga hal konsep dasar ERP, baik dari sisi front office, ya, dia bisa melakukan langsung kepada penjual. Ya. Lalu ada corporate reporting, jadi corporate reporting ini adalah berupa informasi-informasi atau data atau sumber ya hasil dari transaksi-transaksi penjualan, transaksi pembayaran, transaksi produksi dan lain sebagainya. Nah, nanti juga di dalam bagian keuangan ya atau di bagian back office ini juga bisa melakukan pelaporan. Nah, nanti di sisi kanan ini juga ada dari sisi suppliernya, mungkin nanti ada bagaimana bagian purchasing melakukan pembelian raw material ya, makanya di sini ada inventory management, bagaimana memanage sebuah apa persediaan. Jadi itu konsep dasar dari sebuah ERP. Nah,
Sebelum ERP ada, ya, ERP sebelum diciptakan atau belum banyak digunakan, hampir sebagian rata-rata perusahaan itu dalam menjalankan bisnisnya menggunakan konsep dengan traditional information system. Apa artinya? Artinya bahwa di setiap bagian, sebagian unit, ya, rata-rata dia memiliki sebuah sistem sendiri, ya. Misalkan ini ada customer, ya. Customer itu melakukan order. Tentunya di bagian penjualan nanti akan menggunakan order entry system, ya, karena ada pesanan, lalu pesanan diterima. Nah, nanti di bagian sales ini dia memiliki database yang terkait dengan pelanggan, ya, makanya ada nama customer sales account receivable. Jadi database tentang penjualan pelanggan dan piutang kepada pelanggan. Nah, ketika order entry system ini dimasukkan, yang menerima pesanan, nanti informasi akan dibaca di bagian produksi, ya, karena menyampaikan bahwa ada pesanan sekian-sekian dari pelanggan A. Nah, lalu di dalam sistem manufacturing dan distribusi system, dia memiliki database sendiri, yaitu database terkait dengan produksi, ya, kapan pengiriman, ya, penjadwalan, dan sebagainya. Nah, setelah produksi atau barang sudah jadi, nah nanti dari bagian manufaktur, bagian produksi, dia akan mengirim produknya ke customer. Ya. Namun jika nanti di dalam pelaksanaannya produksinya kurang raw materialnya, nah nanti bisa menyampaikan ke bagian uh, purchasing. Nah, di sini ada namanya adalah procurement system. Nah, di sini ada database-nya terkait dengan apa? Dengan vendor, bukan payable, inventory, ya, di mana bagian inventory, bagian purchasing ini kaitannya adalah dengan supplier, karena apa? Membutuhkan transaksi pembelian bahan baku atau raw materialnya. Nah, lalu apa yang dikatakan tradisional? Jadi kalau kita lihat ada warna biru, kuning, dan coklat, ya. Jadi masing-masing bagian ternyata dia memiliki database. Ya, jadi bagian produksi di sini fokusnya hanya terkait dengan produksi saja, ya, terkait dengan apa namanya, berapa yang sedang diproduksi, ya, kapan akan melakukan pengiriman, berapa yang sudah siap dikirim, dan lain sebagainya. Namun tidak ada data pelanggannya, ya, data piutangnya itu fokusnya nanti di bagian customer database. Jadi ketika ada perbaikan data atau ada data yang salah, ya nanti bisa menyampaikan ke bagian lain, ya. Jadi intinya ini dia memiliki database yang berbeda, ya, karena setiap unit memiliki sistem yang berbeda pula jenisnya. Nah, lalu kalau di gambar yang ini, ya, nah ini adalah konsep ERP system, ya, konsep di mana database-nya tidak satu persatu, namun sudah menjadi satu terpusat, yaitu misalkan di sini adalah operational database. Nah, di dalam database operasional ini, ya, itu memiliki data-data yang berkaitan dengan customer, ya, vendor, produksi, persediaan, piutang, hutang, dan lain sebagainya. Bahkan sampai jumlah karyawan, ya, kapan karyawan yang pensiun, gaji karyawan, dan semuanya itu sudah ada di dalam satu database. Ya. Beda dengan yang tadi saya sampaikan, ini kan terpisah, ya. Belum nanti bagian HRD mungkin dia memiliki sistem sendiri, ya, sistem kehadiran, lalu dia disimpan di dalam database khusus HRD. Nah, dengan adanya ERP mencoba melakukan apa namanya, melakukan informasi-informasi yang tadi itu disimpan di dalam sebuah database tunggal. Nah, ini contohnya, misalkan tadi dari customer, ya, dari customer itu misalkan melakukan pemesanan. Nah, ketika pemesanan itu dilakukan, nah nanti ERP sistemnya sudah otomatis sudah bekerja, ya. Misalkan tadi bagian penjualan menerima order, lalu nanti bagian produksi akan memproduksi sesuai dengan pesanan, nanti bagian apa namanya inventory, ya, dia akan melakukan pengecekan atau purchasing, tadi melakukan ke supplier,
ya ketika memang dibutuhkan raw material, dan nanti semua akan terpusat mengambil data dari operational database. Sehingga ketika ada perubahan, ya, ada perubahan data, bagian lain pun bisa melihat, oh ternyata pemesanan tidak jadi 1.000, mungkin 500, ya. Nah, lalu di dalam ERP system juga kita dikenalkan dengan konsep OLTP dan OLAP, ya. Kalau OLTP adalah online transaction processing. Kalau OLAP adalah online analytical processing. Di mana perbedaannya, kalau OLTP ini adalah sistem untuk melakukan pemanggilan data, tapi by process, ya. Misalkan contohnya seperti di swalayan, ya, Indomaret itu kalau kita mengecek harga atau bagian kasir ingin melakukan pengecekan di gudang, ya dia menggunakan konsep yang OLTP. Jadi dia melakukan transaksi secara online tapi hanya di per bagian aja, ya, tidak menyeluruh. Nah, kalau OLAP ini adalah online analytical processing, di mana dalam pemanggilan database, penggunaan data, informasi itu bisa secara menyeluruh. Jadi relatif besar datanya. Ya, biasanya misalkan contohnya ketika Indomaret, ya, ketika laporan penjualan sudah tersimpan, direkap, lalu dihubungkan ke sistemnya di dalam database Indomaret, ya, seluruh Indonesia. Nah, nanti baru bisa dilakukan online analytical processing. Misalkan manajer akan melihat penjualan hari ini seluruh cabang Indomaret se-Indonesia. Nah, itu menggunakan OLAP, ya, online analytical processing. Kalau LTP itu hanya per wilayah saja. Nah, lalu selain mengembangkan operational database, ini juga ada data warehouse, ya, di mana data warehouse ini biasanya dibuat oleh perusahaan untuk menyimpan informasi-informasi seluruh kegiatan operasional yang ada di dalam perusahaan. Ya, datanya bukan hanya data terkini, tapi bisa juga data terdahulu. Jadi artinya ketika dari awal perusahaan berdiri, ya, sampai sekarang, ini data warehouse akan selalu menerima informasinya. Sehingga nanti di dalam data warehouse inilah, ya, seorang manajer bisa memantau, bisa melihat, ya, menggunakan online analytical processing dengan menggunakan teknologi business intelligence untuk melakukan analisa. Ya, analisa kan kalau kita bicara business intelligence itu kan sebuah teknologi yang kita bisa menggabungkan seluruh informasi, kita tampilkan, kita inginkan apa yang kita butuhkan. Nah, di sini ada legacy system, biasanya ada sistem sistem warisan, ya, sistem yang biasanya yang sudah kuno, yang sudah usang, ya, yang awalnya menggunakan sistem A misalkan lalu dirubah menggunakan ERP. Nah, biasanya perusahaan tetap masih masih membackup juga, ya. Jadi takutnya misalkan sistem ERP ini bermasalah, ya otomatis backup-nya menggunakan legacy system. Tapi sudah juga jarang juga, ya, karena biasanya format pun sudah berubah, ya. Format legacy system kan biasanya menggunakan underDOS atau memang sistemnya sudah kuno, ya, sudah usang. Jadi inilah konsep sebuah ERP, ya. Oke, jadi kalau kita bicara ERP, yaitu tadi sudah katakan adalah Enterprise Resource Planning atau sistem perencanaan sumber daya, ya, yang berisi rangkaian modul. Modul itu bisa terintegrasi dengan database yang terpusat, di mana data-data itu dikumpulkan dari berbagai departemen, ya, dan digunakan juga untuk semua aktivitas-aktivitas di dalam internal perusahaan. Nah, biasanya informasi yang dimasukkan itu langsung diproses segera, ya, karena tidak ada waktu menunggu. Kalau waktu menunggu nanti kelamaan sehingga tidak bisa memberikan layanan-layanan baik terhadap pelanggan atau terhadap pemasok. Nah, enterprise software atau ERP tadi, ya, kita lihat bahwa ERP ini dibuat berdasarkan bisnis proses, ya, yang dari ribuan bisnis proses yang pernah dibuat.
Jadi apa artinya? Menggunakan konsep best practice ya dibuat. Kenapa? Karena setiap bisnis proses itu pasti akan selalu direview ya, mana yang paling efektif, mana yang paling efisien. Ya, jadi best practice itu kan hasil dari sebuah uji coba, hasil dari sebuah studi literatur yang mana yang dihasilkan yang paling efektif dan paling efisien. Karena tidak ada kalau kita membangun sistem langsung sekali langsung jadi itu jarang ya, biasanya dicoba dan dicoba terus. Nah, ini contoh ya keyboard. Ini adalah contoh yang dinamakan dengan best practice, pemahaman supaya mudah ya. Keyboard itu kan urutannya bukan hanya QWERTY tapi ada apa namanya DORAK, GOFRAK ya. Namun yang saat ini dipakai adalah QWERTY. Padahal konsep QWERTY itu juga ada yang konsep pengetikan keyboard yang lain. Nah, kenapa digunakan QWERTY? Ya, mungkin dari hasil studi, hasil penggunaan yang mudah, ya, lebih cepat tangannya, lebih fleksibel. Nah, maka sampai sekarang ya keyboard menggunakan konsep yang QWERTY. Jadi ini contoh dari sebuah bisnis proses ya. Jadi berdasarkan apa namanya uji coba yang berkali-kali ya lalu didapatkanlah yang terbaik dari yang paling baik. Nah, lalu kalau kita lihat biasanya ERP itu digunakan di bagian operasional di bawah ini ya. Nah, di sini ada ERP aplikasi low level atau level paling bawah ya, di mana level operasional digunakan oleh para staff ya, bagian marketing, bagian penjualan, produksi dan HRD. Nah, lalu hasil dari informasi-informasi itu kan akan dikumpulkan lalu nanti digunakan untuk mendukung dalam pengambilan keputusan di level manajer menengah misalnya ya, atau DSS, nanti kita belajar DSS. DSS adalah Decision Support System, di mana seorang manajer ketika akan mengambil keputusan, dia harus didukung dengan informasi yang jelas. Misalkan manajer akan melakukan eh, produksi yang berlebih atau produksinya akan digandakan. Nah, manajer akan melihat data-data dari penjualan dulu ya. Apakah penjualan itu trennya meningkat atau menurun? Apakah dari ketersediaan dari raw materialnya ada atau tidak? Ya. Jadi ketika bagian penjualan melaporkan bahwa barang selalu habis, ya barang selalu kekurangan, nah mungkin dari data itulah maka nanti dari manajer bisa mengambil keputusan untuk produksi bulan ini bisa kita gandakan sampai 2 kali lipat. Nah itu kenapa? Karena bisa bisa terbaca dari catatan informasi dari bagian penjualan. Bayangkan ketika seorang manajer tidak mengambil keputusan tanpa informasi, tiba-tiba manajer mengambil keputusan untuk memproduksi barang 2 kali lipat lebih, ternyata barang di pasar atau barang di luar pun ternyata belum sepenuhnya laku ya. Sehingga nanti barang kita banyak banyak apa namanya banyak mubazir di luar sana karena apa? Karena ketika manajer mengambil keputusan untuk menggandakan ternyata hasil laporannya kurang memuaskan dari penjualannya. Nah, oleh karena itu dengan ERP ini paling tidak manajer bisa terbantu dalam pengambilan keputusan. Ya. Kalau di SS itu adalah keputusan yang sifatnya jangka pendek. Lalu nanti ada juga yang eksekutif support system. Ini biasanya digunakan oleh para top level, di mana keputusan itu sifatnya strategik. Ya. Strategi itu sifatnya jangka panjang, di mana keputusan-keputusan yang diambil ini adalah sifatnya adalah kebijakan strategi ke depan. Ya. Jadi mempengaruhi hidup matinya dalam perusahaan. Nah, ini adalah gambaran timeline ya. Jadi sebuah evolusi gitu ya, di mana ERP itu ternyata mulai ada diawali di tahun 60, tahun 1960 ya dulu awalnya menggunakan sistemnya adalah inventory management control. Ya. Nah, platformnya itu masih menggunakan mainframe. Kalau kita ingat belajar di chapter 5 ya bahwa evolusi teknologi itu
Kan awalnya adalah dari mainframe, lalu personal computer, client server, sampai nanti sistem cloud. Nah, dari tahun 60 ini, ya, ERP itu awalnya hanya digunakan untuk memanage sebuah persediaan aja. Jadi mencatat persediaan terjual, tinggal sisanya ada berapa. Lalu tahun 70-an, ya, tahun 70 ini adalah sistem berkembang menjadi material requirement planning. Jadi bukan hanya sebatas untuk memanage persediaan, cuma tapi sudah bisa digunakan untuk melihat berapa kebutuhan material, yang bisa merencanakan kebutuhan material ketika perusahaan ingin memproduksi sebuah barang. Nah, platformnya ini juga masih sama menggunakan mainframe, ya, masih menggunakan sistem COBOL, masih DOS, under DOS. Lalu tahun 80-an, ya, tahun 80-an itu kembali berubah menjadi manufacturing resource planning atau MRP, ya, manufacturing, jadi bisa sekalian untuk memproduksi, ya, jadi informasi itu bisa digunakan untuk berapa produksi yang akan dibuat, misalkan dibutuhkan 3 hari, kira-kira berapa yang bisa dihasilkan, ya. Nah, ini sudah masuk menggunakan software database. Lalu tahun 90 itu berubah menjadi enterprise resource planning. Nah, di mana platformnya ini sudah menggunakan klien dan server, yang sudah terhubung antara klien dan server. Lalu tahun 2000 sampai sekarang, ya, ERP sudah berbasis on cloud. Jadi sudah berbasis web. Kalau tahun 90-an masih menggunakan PC, ya, untuk mengaksesnya. Kalau tahun 2000 sampai sekarang, ya, staff atau manajer itu bisa mengakses ke dalam ERP itu sudah menggunakan mobile, ya, karena sudah lebih dinamis, sudah bisa menggunakan berbasis web atau berbasis aplikasi, ya, karena sudah, dan kita nggak harus menggunakan komputer karena database-nya tersimpan di dalam cloud, ya, di dalam awan. Nah, ini adalah perkembangan seputar ERP dari tahun 60 sampai tahun 2000. Dan dari 2000 sampai sekarang tentunya. Ini juga sama, ya, evolusi ERP, ya, MS-DOS, ya, Microsoft DOS atau Disk Operating System tahun 80-an, lalu client server, ya, 90, 2000 sudah berbasis web, nah 2010 sampai sekarang sudah berbasis cloud, ya, cloud ERP. Lalu komponen apa saja yang dibutuhkan, ya, ketika membangun sebuah ERP? Tentunya komponen-komponen standar, ya, ada hardware, ada software, ada informasi, ya, lalu ada bisnis proses atau prosedur, ya, karena setiap perusahaan kan memiliki bisnis proses yang berbeda, memiliki prosedur yang berbeda, ya, memiliki kebijakan yang berbeda. Lalu people atau penggunanya, ya, pengguna itu bisa pengguna bagian marketing atau mungkin bagian IT sendiri, ya, yang melakukan manajemen untuk sistem ERP tersebut. Jadi ada 5 komponen di dalam sebuah ERP, ya. Ada hardware, software, informasi, proses, dan people atau pengguna. Nah, lalu bagaimana ERP bekerja? Ya, jadi kalau kalian lihat, jadi bagaimana sebuah sistem, ya, ini adalah mengkoordinasikan di berbagai bagian. Ini bagian penjualan, ya, karena biasanya kan pelanggan itu kan berhubungan dengan penjualan dan pemasaran, ya. Penjualan menerima order, kalau marketing bagian untuk menawarkan atau memasarkan produk, mengenalkan kepada pelanggan. Nah, bagian penjualan ini tentunya berkaitan dengan apa? Ada order, ada sales forecasting, return, price, dan seterusnya. Lalu nanti di bagian accounting dan keuangan, nah ini akan mencatatkan pelanggan-pelanggan, ya, terkait dengan hutang, customer credit, pendapatan, ya, cash-nya berapa, dan lain sebagainya. Lalu bagian manufacturing ini terkait dengan kebutuhan material, pengiriman, produksi, pembayaran.
Lalu bagian human resource ini berkaitan dengan apa namanya apa gaji karyawan, ya, lalu job skill, ya, kemampuan karyawan yang dibutuhkan apa, ini semua ada di dalam sistem apa di dalam bagian human resource. Nah, semua ini akan bisa diambil ya dengan database yang terpusat tadi, ya, di mana database ini bisa diakses di semua bagian. Nah, beberapa aplikasi yang populer kalau kita bicara ERP banyak ya, ada SAP, ada Oracle, ada BAN, ada. Namun rata-rata hampir semuanya diakuisisi oleh Oracle ya, sehingga memang kalau kita bicara ERP ya untuk di perusahaan luar ada masih dipegang oleh SAP dan Oracle ya. Mungkin kalau di dalam negeri di Indonesia banyak ya, tapi saya nggak hafal. Nah, lalu kira-kira apa sih nilai bisnisnya atau business value ya? Apa tujuannya? Perusahaan sudah membayar mahal, ya, perusahaan sudah mencurahkan data, informasi, ya, tenaga. Nah, apa yang diharapkan oleh perusahaan? Apa nilai tambahnya? Nah, nilai tambahnya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional. Ya, jadi dari sisi operasional bisa ditingkatkan lebih efektif dan lebih efisien. Karena apa? Karena semua by system, ya. Jadi pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh 3 atau 4 orang atau dibutuhkan waktu 2 hari, dengan ERP ini mungkin butuh hanya 1 orang saja dan bisa diselesaikan secara dalam hitungan jam. Ya, karena kalau manual dengan tersistem kan tentunya berbeda ya. Kalau manual kan membutuhkan waktu lama. Nah, sehingga apa? Sehingga bisa diharapkan dari sisi operasional bisa ditingkatkan lebih lebih efisien sehingga tidak banyak mengeluarkan biaya. Lalu bisa memberikan informasi secara luas ya. Jadi perusahaan itu bisa mendapatkan informasi terkait dengan data-data pembelian, penjualan, ya, transaksi yang di mana semua informasi itu bisa digunakan dalam pengambilan keputusan oleh manajer ya, baik dari manajer menengah, operasional atau mungkin top level ya. Karena informasinya sudah bisa didapat secara cepat. Nilai tambah yang berikutnya adalah bisa mendapatkan tanggapan atau informasi secara cepat atas permintaan terhadap para pelanggan. Jadi ketika pelanggan ingin mengetahui produk-produk yang ada, nah nanti bagian sales itu bisa memberikan informasi secara cepat. Ya, jadi karena apa? Kalau kita memberikan layanan yang lambat, pasti nanti pelanggannya kabur. Ya, justru dengan ERP ini perusahaan menginginkan segala sesuatu bisa dilaksanakan secara cepat dan akurat tentunya. Nah, lalu bisnis value yang berikutnya adalah bisa menyediakan karena dari informasi-informasi yang jelas sehingga sebagai tools ya, alat untuk mengevaluasi bagaimana kinerja perusahaan secara menyeluruh ya. Jadi nanti biasanya digunakan oleh top level, top management. Dia akan bisa melihat tren perusahaan ini ya 1 tahun ke depan atau 1 tahun ini bagaimana dari data-data apa tadi ya, misalkan pemesanan pelanggan, pembayaran piutang, lalu hutang perusahaan ada berapa, inventory kita berapa dan semuanya, sehingga nanti perusahaan bisa melakukan evaluasi untuk tahun berikutnya apa yang masih kurang-kurang di tahun sebelumnya. Ya, jadi ini adalah beberapa nilai tambah atau nilai bisnis ketika perusahaan menggunakan sebuah enterprise system. Lalu kita lanjut ya, yang berikutnya kalau tadi kita membahas tentang ERP, sekarang kita membahas tentang supply chain atau rantai pasokan ya. Nah, kalau kita lihat ya gambar ini, supply chain management ini berhubungan dengan para pelanggan ya, biasanya terkait dengan procurement, distribusi barang, ya logistik, lalu ada buat mencari profit juga bisa gitu ya dan terusnya. Nah, kalau kita bicara rantai pasokan itu kalau kita bisa baca bahwa
supply chain itu adalah sebuah jaringan organisasi dan proses ya, di mana ada proses pengubahan ya, pengubahan dari barang mentah ke bahan atau setengah jadi, dan barang jadi lalu nanti didistribusikan barang tersebut ya. Jadi ini proses rantai pasokan, misalkan dari supplier ya, dia berarti perusahaan menerima barang, menerima bahan mentah, lalu masuk ke factory, ke produk pabrik ya, proses pengolahan dari barang mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi, lalu disimpan di gudang ya, atau keluar dari gudang, lalu nanti didistribusikan ya, dan sampai nanti ke tangan pelanggan. Jadi ini adalah sebuah konsep supply chain atau rantai pasokan. Nah, rantai pasokan itu ada hulu dan ada hilir ya. Nah, kalau hulu ini adalah biasanya terkait dengan pemasok ya, pemasok dan pemasoknya pemasok. Lalu di dalam upstream supply chain ini atau rantai pasokan hulu ini ada proses yang mengelola yang berhubungan dengan para suppliernya ya. Lalu di downstream supply chain atau di rantai pasokan hilir ini adalah sebuah proses yang bertanggung jawab untuk mengirim produk ke pelanggan. Ya, jadi hulunya ini menerima order pemesanan dari para supplier ya, berhubungan dengan mitra bisnis. Lalu di hilirnya nanti ada yang bertanggung jawab sampai pengiriman ya kepada para pelanggan. Nah, ini juga contoh dari sebuah supply chain ya, Nike supply chain. Jadi di gambar ini menggambarkan, mengilustrasikan berbagai entitas-entitas ya yang ada terkait dengan hulu sampai hilir. Nah, misalkan ini adalah sebuah perusahaan Nike ya. Perusahaan Nike ini dia memiliki supplier yang terkontrak, artinya memiliki pabrik ya. Biasanya misalkan pabriknya ada di Tangerang atau pabriknya ada di Vietnam. Nah, dari pabrik inilah nanti ya misalkan di Indonesia pabrik tersebut memiliki supplier ya. Misalkan supplier A ini supplier kulit ya. Lalu supplier berikutnya karet ya. Nah, supplier karet pasti juga memiliki subnya supplier juga ya. Misalkan kalau karet berarti suppliernya itu memiliki perkebunan karet atau apa namanya ya, getah karet gitu ya. Nah, nanti dikumpulkan ya di di dalam apa namanya kontrak supplier ini, ya misalkan di Indonesia, lalu diproses ya, dikumpulkan dari barang setengah jadi tadi, ada karet, ada kulit, ada apalagi kain dan sebagainya, lalu diproses ya, diproduksi. Nah, lalu kalau sudah jadi baru dikirim lagi ke si Nike tersebut ya, untuk mungkin dicek atau diberikan label atau cap. Nah, lalu setelah itu baru dilakukanlah distributor atau didistribusikan ya, baik langsung ke retail atau mungkin ke pelanggan. Nah, jadi ini adalah distributor, retail customer, ini adalah proses hilirnya, hulunya adalah dari upstream ya, dari mulai supplier dan subnya supplier. Jadi ini contoh dari sebuah Nike supply chain ya. Nah, kalau kita bicara supply chain management ya, manajemen rantai persediaan, kita juga harus melakukan sebuah efisiensi ya. Kita juga bisa harus melakukan strategi. Apa itu strateginya? Adalah dengan menggunakan strategi tepat waktu atau just in time strategi ya. Di mana ketika perusahaan menginginkan komponen ya, komponen yang diperlukan atau barang setengah jadi, itu harus yang dibutuhkan yang harus nyampe di dalam di dalam perusahaan. Jadi kalau komponen yang nggak diperlukan ya dia nggak usah dipesan ya. Lalu barang jadi ya, barang setelah keluar dari pabrik ya itu harus meninggalkan, harus dikirim ya langsung ke pemesan. Jadi barang jadi itu tidak boleh disimpan atau diendapkan atau
apa namanya disimpan di dalam gudang. Jadi harus langsung dikirim karena apa? Takutnya nanti barang barang itu tercemar atau nanti rusak atau ya. Nah, namun ya, karena ini terkait dengan informasi, maka kalau kita bicara manajemen rantai pasokan itu ada efek Bullwhip. Ya, Bullwhip efek itu adalah adanya informasi terkait dengan produk itu terdistorsi. Jadi adanya informasi yang tidak akurat dari satu entitas ke entitas yang lainnya. Ya, jadi artinya tadi ketika kita gambar ini, ya biasanya di dalam manajemen rantai pasokan itu adanya efek Bullwhip atau efek cambuk. Ya, kenapa? Karena kalau kita bicara supply chain kan kita bicara satu entitas ke entitas berikut ya, misalkan entitas supplier, entitas produsennya, entitas distributor, ya sampai pelanggan, ini kan disebut dengan entitas. Nah, satu ketika ada informasi yang terputus, nah nanti akan menimbulkan efek yang kurang baik kepada entitas yang berikutnya, gitu ya. Jadi kayak efek domino ya. Sehingga apa? Sehingga informasinya adanya yang informasi yang terdistorsi namanya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya, efek Bullwhip, misalkan ada tukang sayur ini biasanya membawa buah-buahan dan sayur-sayuran ke para ibu-ibu di komplek. Ya, biasanya juga selalu habis. Namun akhir-akhir ini tukang sayur itu mengeluhkan, kenapa kok barangnya sekarang sudah sepi, ya jarang habis. Kenapa? Mungkin tukang sayur juga tidak mendapatkan informasi bahwa mungkin ibu-ibu di komplek sudah bosan memasak atau suaminya tidak mau makan di rumah lagi karena apa? Bosan gitu ya. Sehingga kadang-kala ya yang dibawa oleh tukang sayur tersebut masih tersisa. Nah, ini biasanya tukang sayur menggunakan konsepnya bring to stock. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Solusinya adalah harus menggunakan konsep bring to order. Apa itu artinya? Tukang sayur harus membawa sesuai dengan pesanan. Jadi ketika si tukang sayur akan masuk ke komplek A, misalkan dia sudah tahu bahwa ibu ini di nomor rumah ini memesan apa, ibu ini memesan apa dan lain sebagainya. Jadi mungkin malamnya si tukang sayur bisa melakukan informasi ibu mau dibawakan apa, ibu mau masak apa, itu dimungkinkan ya daripada tukang sayur membawa stok ya. Namun belum tentu habis karena stok tersebut kadang-kala juga kan nggak jelas. Tukang sayur itu siapa yang mau beli juga nggak tahu. Nah, makanya konsep efek bulb itu ada yang tadi dari bring to stock menjadi bring to order. Oke, ini gambarnya ya. Ini gambar efek bulb, jadi semacam efek cambuk, jadi melewati entitas satu ke entitas yang berikutnya, jadi adanya distorsi informasi. Nah, lalu di dalam piranti lunak manajemen rantai pasokan ya atau SCM ini memiliki dua sistem ya, sistem supply chain planning system dan memiliki supply chain eksekusi sistem. Ya, jadi kalau kita bicara sistem perencanaan di dalam SCM itu fungsinya apa? Untuk membuat sebuah memungkinkan perencanaan ya, lalu bisa menstabilkan persediaan ya, tingkat persediaan jadi tidak terlalu banyak dan terlalu sedikit, lalu bisa dari sisi permintaan bisa dimungkinkan ya, bisa merencanakan berapa permintaan gitu ya. Nah, lalu bagaimana untuk mengidentifikasi model transportasi yang baik seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari supply chain planning system ya. Lalu kalau supply chain execution system, nah ini sistem ini digunakan untuk mengolah apa? Aliran produk ya, jadi dari pusat distribusi dan gudang. Jadi hanya memantau sebuah produk ya, lalu didiskusikan dari gudang ke gudang yang lainnya. Nah, ini kalau kita bicara software dari perangkat lunak SCM.
Lalu kalau kita bicara model, ya supply chain planning apa, supply chain management model, ini ada dua modelnya ya. Yang pertama adalah push based model dan yang kedua adalah pull based model. Nah, apa perbedaannya kalau kita lihat gambarnya ya. Jadi kalau yang push based model ini produksi berdasarkan peramalan atau forecast ya. Jadi kalau push based model memproduksi barang apa berdasarkan peramalan ya. Push itu kan berarti dorong. Jadi ketika dari bagian produsen dia meramalkan barang kita akan laku, lalu menyampaikan ke supplier, supplier pun juga apa merencanakan juga atau forecast ya. Nah, lalu setelah barang jadi dari supplier atau dari produksi lalu dikirimkan ke distributor, ke retail, lalu ke customer ya. Namun yang beli itu tidak sesuai dengan harapan ya. Karena apa? Karena memang ketika memproduksi itu berdasarkan apa forecast kira-kira. Nah, lalu kalau yang pull based model, ya pull itu kan tarik. Jadi modelnya itu berbasis web. Jadi ketika ada pesanan dari pelanggan, ya, ini dari customer memesan, lalu ke retail ngecek apa persediaan, kalau tidak ada diteruskan ke distributor, ke produsen sampai nanti permintaan ke supplier untuk disediakan barang barang mentahnya atau barang setengah jadinya. Ya, jadi konsep full base model itu konsep yang jelas. Karena apa? Karena memproduksi berdasarkan pesanan. Nah, sehingga di sini ada slogan ya, ada istilah yang membuat apa yang kita jual bukan menjual apa yang kita buat. Berarti kalau membuat apa yang kita jual atau make what we sell itu adalah yang model yang full ya, yang full base model adalah membuat apa yang kita jual. Kalau model push base model ini adalah menjual apa yang kita buat. Ya, jadi jangan terbalik ya. Nah, lalu sama halnya tadi ERP, nilai bisnis di dalam SCM ya tentunya bisa menyimbangkan antara penawaran dan permintaan ya, bisa meningkatkan apa namanya pengiriman, mempercepat waktu barang atau produksi ke pasar, ya lalu bisa mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu sehingga apa bisa meningkatkan penjualan ya karena apa dengan berbagai hal tadi ya dengan persediaan yang selalu ada lalu tidak terlalu banyak lalu juga apa namanya pengiriman barang bisa cepat sehingga automatically perusahaan ingin apa mendapatkan keuntungan atau increase sale jadi penjualannya bisa lebih meningkat. Ya. Kenapa bisa? Ya, karena ketika pelanggan ingin membeli atau memesan, ya, ketika perusahaan selalu kosong persediaan, setiap hari kosong, lama-lama pelanggan juga pasti akan kabur. Ya, beda dengan ketika pelanggan memesan, perusahaan sedia, nah itu otomatis bisa lebih apa meningkatkan penjualan ya karena selain pemesanan tiba-tiba mungkin juga bisa memberikan layanan kepada apa pelanggan-pelanggan yang sudah memesan jauh-jauh apa jauh lebih yang dari pesanan awal. Nah, ini adalah nilai tambah dari sebuah SCM. Lalu kita masuk ke yang berikutnya adalah CRM ya atau Customer Relationship Management. Jadi ini sistem yang digunakan untuk apa menanganin apa mau menjaga hubungan dengan pelanggan. Ya, kalau tadi SCM itu kepada para mitra bisnis, kepada para pemasok, ya proses pengubahan dari barang jadi ke barang jadi sampai dikirim. Nah, kalau CRM ini lebih kepada bagaimana memberikan layanan kepada pelanggan dengan customer. Nah, biasanya di dalam aplikasi CRM ini memiliki beberapa perangkat lunak ya yang ada di dalam CRM ya biasanya ada yang dinamakan dengan SFA atau Self for Automation
atau otomisasi tenaga penjualan. Ya, jadi paket CRM ini biasanya menyediakan informasi-informasi terkait dengan penjualan, ya prospek penjualan, penawaran, ya lalu kapan pelanggan itu ulang tahun, kapan pelanggan itu membayar, kapan kita kapan kita menerima pesanan itu semua ada di dalam paket SFA tersebut ya. Lalu paket yang berikutnya yang ada di dalam CRM adalah untuk melakukan layanan kepada pelanggan. Ya, kalau dari tadi SFA itu untuk memberikan otomatisasi terhadap tenaga penjualan atau sales. Nah, kalau customer service ini untuk memberikan layanan untuk memanage kepada para pelanggan sehingga pelanggan bisa terlayani dengan cepat. Biasanya bisa menggunakan menggunakan layanan berbasis web. Makanya kalau kalian lihat, kalau buka website sekarang kebanyakan rata-rata perusahaan sudah memberikan layanan customer service secara online. Ya, biasanya di pojok kanan bawah, biasanya selamat pagi, ada yang bisa dibantu. Ya, itu adalah fasilitas CRM ya untuk memudahkan ketika pelanggan ingin menanyakan produk atau menanyakan informasi produk, pelanggan bisa terlayani dengan cepat daripada harus mengirim email, daripada pelanggan harus menelpon. Ya, jadi langsung diberikan layanan chat real time. Lalu fungsi yang berikutnya dari CRM adalah untuk melakukan pemasaran. Ya, jadi di dalam pemasaran ini bagian marketing bisa melakukan prospek-prospek kepada calon-calon pelanggan baru. Ya, bisa melakukan penjadwalan kapan dilakukan pemasaran, ya kapan bisa dikirim informasi, ya dan bisa dilakukan pemasaran baik secara langsung atau menggunakan konsep-konsep yang cross selling atau mungkin yang upselling. Jadi layanan CRM marketing ini terkait dengan untuk memasarkan produknya biasanya ya, menjual produknya. Nanti yang pesan ya nanti ke bagian SFA biasanya. Nah, tadi saya sampaikan ada cross selling dan upselling. Apa perbedaannya ya? Kalau cross selling ini biasanya kita ingin membeli burger tapi kita ditawari kentang. Nah, ini adalah konsep cross selling. Kita ingin membeli produk A, kita ditawarkan produk B. Kalau upselling biasanya kita sudah beli burger sama kentang, kita menambah 5.000, kita mendapatkan minuman dengan diskon. Ya, jadi biasanya ini konsep-konsep yang standar yang dilakukan di dalam bagian marketing ya, menjual produk A menawarkan produk B. Ya, kita sudah beli produk A, kita diminta nambah sekian ribu, kita nanti mendapatkan produk yang agak sedikit lebih besar. Nah, ini konsep dari cross selling dan upselling. Oke, ini adalah tampilan web dashboard dari sistem tadi SFA ya atau Sales for Automation, di mana di dalam bagian penjualan isinya ini berupa data-data terkait dengan pelanggan, ya kapan pelanggan ulang tahun gitu ya, lalu to day plan hari ini melakukan apa, lalu kira-kira kapan kita memberikan penawaran atau sales quotation, lalu siapa saja potensial pelanggan yang bisa kita prospek gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh tampilan ya, meskipun juga semua tidak sama ya seperti tampilan, tapi isinya kontennya adalah sama ya, data-data terkait dengan penjualan dan pelanggan tentunya ya. Nah, lalu apa nilai tambahnya ya? Kalau tadi kita sudah bicara nilai tambah di dalam ERP, lalu nilai tambah di dalam SCM. Nah, lalu nilai tambah untuk sebuah CRM itu apa ya? Kalau nggak Kalau kalian lihat di dalam bisnis value CRM itu ya bisa meningkatkan kepuasan terhadap para pelanggan. Ya, jadi kenapa? Karena kita sudah bisa memberikan layanan yang cepat sehingga pelanggan itu diharapkan bisa puas belanja atau membeli produk kita ya. Lalu bisa untuk mengurangi biaya pemasaran langsung ya. Biasanya pemasaran yang offline ya harus datang atau apa ini bisa dilakukan secara online atau by email atau by apa namanya
WA dan sebagainya. Lalu pemasarannya bisa lebih efektif, ya biaya rendah, dan tentunya apa yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan penjualan. Itu juga harapan dari perusahaan ketika perusahaan menggunakan sebuah CRM tersebut. Nah, mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan. Jadi itu adalah gambaran dari sebuah aplikasi perusahaan ya, yang dimana sistem-sistem yang terkait tadi yang saya katakan ada ERP, ada SCM, dan ada CRM. Mungkin yang berikutnya nanti akan saya sampaikan konsep yang sistem yang keempat, yaitu yang knowledge management system. Yaitu akan ada di video berikutnya. Baik, mungkin demikian. Nanti kita bisa diskusi, saya jawab. Terima kasih.